eh, ya saya sendiri misalnya DPR yang lain, caleg-caleg yang lain itu kelak kalau terpilih gitu, jangan lupakan pemilih. Itu hanya Pak. Ya. Nah, dari sisi lembaga itu adalah soal status mereka juga karena mereka mengelola anggaran ini. Tapi sebenarnya tidak hanya soal mengelola, karena memang di situ namanya pemerintahan desa. Kalau namanya pemerintahan desa, maka seisinya adalah aparatur pemerintahan kan gitu di tingkat desa. Tetapi faktanya, kalau kita cek status mereka apa, dia bukan bagian dari aparatur pemerintahan karena statusnya nggak jelas. Nah, karena itulah ditingkatkan harus statusnya menjadi status aparatur pemerintahan, dan kita tahu dia harus ASN dan itu harus diperjuangkan gitu. Nah, nggak apa-apa ya, saya sendiri mengucapkan terima kasih ya gitu kepada teman-teman di Satpol PP ini yang sudah mengambil resiko karena dianggap tidak netral, padahal sebenarnya bukan itu gitu. Saya nangkapnya adalah ada pesan tersembunyi Pak Tak yang sedang mereka sampaikan. Kami ini tenaga honorer, bagaimana nasib kami? Dan kami melihat ini kembali ke Kang Hasan. Jadi maka pasti itu ada gangguan. Katanya udah pensiun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Guar Garut. Sore ini saya berada saya nggak tahu ada di mana. Bukit Alamanda. Di Alamanda ya. Di arah dari Garut kota itu ke Samarang. Saya bertemu lagi kawan lama yang tahun 2000-an beliau menjadi bagian legenda di pemerintahan Kabupaten Garut. Seorang aktivis yang menjadi corong wakil masyarakat parlemen jalanan ya, tahun 2000-an ya. Ya. Saya pun dilibatkan oleh beliau di Pusat Informasi dan Studi Pembangunan PSP. Kalau nggak salah saya di Dewan Pakar tuh, bersama anggota DPRD. Kali ini beliau selaku saat itu Direktur PSP. Kali ini beliau mencalonkan diri menjadi caleg Gerindra. Kang Hasanuddin. Waalaikumsalam Kang. Waalaikumsalam Pak Tata. Ini beneran nyalek ya? Bener Pak Tak, serius. Bener nyalek ya? Iya Pak Tak. Nomor berapa Kang? Nomor 5 Nomor DPR 5. RI ya, Partai Gerindra Pak Tak. Ini boleh saya mengorek ya? Iya. Dulu Kang Hasan kan aktif di partai politik PDIP. Iya. Kok tiba-tiba sekarang di Gerindra? Ya kan gini Pak Tak. Partai itu kan sebenarnya kumpulan ide, gagasan. Bukan kumpulan orang sebenarnya. Ada kumpulan ide, gagasan, ada ideologi gitu. Ada aturan, ada politik dan lain-lain lah gitu. Nah, saya lihat pada tahap itu saya megang integritas gitu. Nah, tetapi saya melihat memang ini sudah garis tangan Pak Tak, udah takdir saya lihat gitu. Tidak bisa dihindari, saya harus menyatakan mundurkan diri pada saat itu dari PD Perjuangan. Ya. Nah, dan saya lihat bahwa yang satu garis kemudian ke depan ini secara ideologi ya dan lain-lain itu saya lihat Partai Gerindra gitu. Gitu. Ya Gerakan Indonesia Raya Pak Tak gitu. Ya. Nah, tapi saya menaruh hormat, berterima kasih pernah bersama-sama dengan PD Perjuangan. Di PDIP dari tahun berapa Bang? 96 Pak Tak. Saya ini termasuk orang yang dulu pernah ditahan di peristiwa 27 Juli gitu Pak Tak. Di saat PD Perjuangan dalam kondisi sulit di era itu kan. Sampai kemudian kantor DPP-nya diserang, diserbu gitu. Saya juga terlibat di dalam mempertahankan itu bersama teman-teman. Dua kubu PDI ya? Iya, kubu Suryadi termasuk lawan yang waktu itu. Jadi Akang sudah masuk di partai ya? Iya, saya termasuk bagian dari peristiwa itu pada waktu itu. Gitu. Kalau di seniornya di PD Garut ini namanya Kang Uun.
Nah, Gitu, Kang ya. Uun. Iya. Baru kemarin tahun 2003 di bulan Juli memutuskan mundurkan diri gitu. Ah, Mengap- 2013 2023, ya. 2023 Iya. mundur dari PDIP, Iya, mundurkan diri gitu, Pak. mengundurkan diri. Tapi sempat daftar sebagai caleg ya? Iya, saya juga waktu itu diminta untuk dan mengisi formulir semua dilengkapi gitu. Ya. Ya kalau buat analogi ya diminta pesan tiket, disuruh tunggu di terminal, tapi bisnya berangkat meninggalkan gitu, Pak. Ya saya harus memutuskan kan gitu. Tujuan tetap harus jadi ya alhamdulillah Partai Gerindra melihat saya mungkin sebagai potensi dan lain-lain, ya saya ditarik oleh Partai Gerindra gitu, Wah. bergabung gitu, Pak. Nomor 5. Nomor 5, Pak. Tiba-tiba kenapa bisa nomor 5? Biasanya kan yang baru-baru Iya. di nomor paling ujung lah. Ya saya lihat itu sebagai bentuk kehormatan Partai Gerindra pada saya, dan kehormatan itu harus saya jaga gitu, Pak. Gitu. Dan saya akan ya tegak lurus untuk memperjuangkan gitu, karena memang saya juga lihat bahwa partai ini memang segaris dari kepentingan nasional, cita-cita proklamasi dan lain-lain gitu, Pak. Ya. Gitu ya. Oke. Ini kelihatannya Kang Hasan serius ya. Saya melihatnya seperti itu. Ya. Karena biasanya di pemilu itu biasanya kan ramai Iya. beberapa atribut APK para caleg. Nah, Ya. di pemilu 2024 ini hanya sebagian Iya. yang masang kayaknya imut-imut atau malu-malu ya. Tapi Kang Hasan ini hampir tiap kecamatan berbagai atribut, dari mulai masuk dari kota Bandung tuh, masuk ke Dungora sudah ada baligo. Apalagi di tengah-tengah kota, kemudian di perbatasan dengan Tasik juga, itu sampai banyak seperti itu kan. Ya karena gini, Pak Tak. Karena saya sejak bergabung dengan Partai Gerindra, yang harus saya sampaikan kepada teman-teman saya gitu, bahwa saya sekarang ini berada di Partai Gerindra gitu. Karena pasti orang cari saya itu tadinya di PD Perjuangan, nah sekarang carinya di Partai Gerindra, itu paling penting kan. Nah untuk mengkomunikasikan ini kan perlu banyak yang dilakukan melalui media sosial, melalui atribut dan lain-lain gitu, melalui komunikasi langsung gitu. Nah, alhamdulillah dengan banyaknya atribut ini mereka tahu sekarang itu bahwa saya ini sudah di Partai Gerindra, tidak lagi di PD Perjuangan. Nah terus ada pertanyaan, kok sekarang ke Partai Gerindra? Saya agak berbeda dengan teman-teman yang lain yang gampang sebenarnya pindah partai. Saya ini termasuk orang yang tidak gampang pindah partai gitu. Tetapi ya kita ini memang takdir sudah mengendaki seperti itu, ya sudah saya harus memutuskan mengambil sikap politik pindah gitu, mengundurkan diri dari PD Perjuangan gitu. Dan alhamdulillah Partai Gerindra gitu bisa menerima saya, menempatkan saya pada posisi yang, kalau menurut saya 5 itu posisi yang sangat terhormat bagi saya sebagai aktivis 98 gitu. Dan saya lihat juga memang cita-cita Partai Gerindra, tujuannya, apalagi di sini ada Pak Prabowo, ya saya lihat juga segaris gitu, Pak. Nah, Gitu. kebetulan kan pimpinan partai Abah Agang tuh Pak Prabowo, Iya, salah satu capres ya, Iya. nomor 2. iya. Jadi sounding dengan Garut seperti apa, Pak? Iya, saya kan bilang gini, Pak Tak, ini kan titik transisi ya dari pergantian, karena Pak Jokowi kan sudah tidak bisa maju lagi gitu. Tetapi banyak gagasan, cita-cita Pak Jokowi, regulasinya yang menurut saya memang sejalan, segaris, yang tetap harus kita pertahankan, khususnya terkait soal pembangunan infrastruktur gitu kan. Terus bagaimana memanfaatkan bonus demografi, karena Indonesia ini harus segera keluar dari suatu krisis gitu, khususnya di ekonomi. Dan Pak Prabowo melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini sebenarnya segaris juga dengan beliau. Nah, dan saya lihat adalah sebabnya kenapa Pak Prabowo bergabung di tahap awal di pemerintahan keduanya Pak Jokowi gitu, sehingga ya Pak Prabowo itu sudah menjadi bagian dari pemerintahan, tentu dia akan mempertahankan regulasinya gitu. Jadi sebenarnya tidak ada hal yang perbedaan signifikan gitu ke depan, dan saya lihat memang Pak Prabowo juga memiliki komitmen untuk itu, baik membangun pertahanan nasional gitu maupun lebih condong pada perekonomian nasional gitu. Karena ada dua hal penting yang saya lihat dari Pak Prabowo ini, yang
patut kita dukung. Pertama adalah bagaimana negara kita ini sejahtera, Pak. Ya. Gitu. Kemudian bagaimana rakyatnya juga sejahtera, dan duanya saling kait mengkait gitu, Pak. Nah, jadi titik tekan ke depan ini adalah bagaimana rakyat sejahtera ini, itu yang membuat saya memang sudah saatnya setelah hampir 25 tahun reformasi, saatnya kita bicara soal kesejahteraan rakyat gitu. Baik pertanian misalnya gitu. Terus semacam industri gitu, perdagangan dan semuanya gitu, sehingga kita tidak lagi berpolemik soal hukum, soal politik kekuasaan, tetapi kita melupakan bahwa akar semuanya berasal dari soal ekonomi gitu, Pak. Ya. Nah, saya lihat Pak Prabowo lebih cenderung ke sana, dan itu sebenarnya landasannya sudah dimulai oleh Pak Jokowi. Infrastruktur dibangun, pemerataan dilakukan, pembangunan tidak hanya tertumpu di Jawa, tetapi di Sumatera, di Kalimantan, di Papua kan gitu. Karena ada pemerataan di sana, maka penyebaran penduduknya pun juga nanti akan juga merata, Pak. Tidak bertumpuk di Pulau Jawa gitu, yang kelak akan menimbulkan masalah, tetapi juga dilakukan itu jalan tol dibangun, industri dibangun gitu, hilirisasi di bidang tamat, di semua dilakukan, Pak. Jadi tema ekonomi itu menjadi titik sentral gitu. Nah, ini kalau Akang jadi Ya. di Dapil Garut Tasik-Tasik, Ya. apa yang pilihan Akang di komisi nanti? Terkait soal pertanyaan tadi, Pak, titik utamanya adalah Gerindra itu punya target adalah Prabowo Presiden, Gerindra menang. Kenapa tagline ini penting? Karena pertama, kalau Prabowo menjadi presiden, itu dipastikan akan melanjutkan program Jokowi. Gitu. Karena kita, apakah bisa program Jokowi dikoreksi? Kalau menurut saya, kalau sudah diputuskan menjadi kebijakan negara, program strategis negara, maka sebenarnya itu harus jadi pedoman semua, tidak bisa diotak-atik lagi gitu. Kenapa? Nanti kalau begitu caranya, nanti orang akan nganggap bahwa ini kok bisa diganti terputus-putus kan gitu. Ini udah menjadi keputusan negara gitu, keputusan pemerintah, dan ini harus berkesinambungan, itu poin pertama. Dan saya lihat Pak Prabowo komit terhadap itu. Nah, kelak kalau saya terpilih menjadi anggota DPR dan Gerindra harus menang mayoritas, agar regulasinya dipermudah gitu. Jadi biasanya kan seringkali ada hambatan regulasi karena persetujuan DPR dan lain-lain. Nah, apabila Partai Gerindra menang gitu, menguasai parlemen, maka berkesinambungan antara eksekutif dan legislatif di pemerintahan ke depan. Nah, kalau saya ada di sana, saya juga akan memastikan kepada Presiden Prabowo program ini harus tetap konsisten dilaksanakan gitu. Dan saya juga akan mengkritik beliau kalau beliau nggak komit gitu, Pak. Nah, termasuk misalnya beliau ya, dan saya yakin Pak Prabowo akan komit juga memperhatikan daerah gitu. Karena program yang beliau buat ini sebenarnya program nasional, termasuk bagaimana pertanian kita produktivitasnya tinggi gitu, terus perdagangan kita lancar gitu, ekonomi masyarakat, soal lapangan pekerjaan kita, karena asal usul semuanya kan dari soal lapangan kerja, Pak. Harus terbuka luas buat masyarakat gitu, sehingga kita punya kesejahteraan, tidak hanya kesejahteraan negara tapi kesejahteraan masyarakat gitu. Nah, pentingnya strategisnya DPR harus mayoritas gitu oleh koalisi partai pemerintahan, agar ada hubungan sinergis antara eksekutif dan legislatif. Nah, kami berkeyakinan bahwa masyarakat memahami ini dan akan mendukung Partai Gerindra gitu untuk mengawal pemerintahan Pak Prabowo gitu, Pak Prabowo Gibran gitu, Pak. Oke. Itu. Kang nih, kawan-kawan kader Gerindra yang semula kan Akang di PDIP, lalu ke Gerindra. Saya melihat kan energi yang bertambah kuat. Ada nggak Akang melihatnya teman-teman di Gerindra itu kedatangan Akang itu? Saya lihat begini ya, Pak. Partai Gerindra ini terbuka, Pak. Terbuka karena itu kepentingan nasional gitu, Pak. Jadi tidak ada istilah sekat-sekat perbedaannya gitu. Karena ini tujuannya sama untuk kepentingan nasional lah, termasuk
include di dalamnya termasuk kepentingan daerah gitu, Kabupaten Garut, dan mereka melihat bahwa kehadiran saya di Partai Gerindra juga diterima gitu. Termasuk bagaimana dengan teman-teman saya di masa lalu, saya lihat saya tentu tidak akan mengajak karena itu terkait soal pilihan politik gitu. Tapi kalau mereka kemudian juga segaris dengan saya, ya sudah nggak ada salahnya juga bergabung di Partai Gerindra. Gitu. Kawan-kawan ada yang ikut ke Akang juga ya? Ya saya pastikan ada teman-teman di PD Perjuangan yang ikut bergabung gitu Pak. Gitu. Ini energi kuat ya di Gerindra ya? Iya. Ini Akang sudah bergerak begitu melampaui caleg-caleg lain ya, di mata publik sudah menjadi perbincangan kan. Insya Allah Pak, mudah-mudahan gitu Pak. Target di Gerindra berapa kursi sih? Periode yang lalu itu Partai Gerindra itu di parlemennya, di DPR RI 3 kursi Pak. 3 kursi ya mudah-mudahan bisa 4 kursi gitu, sehingga kalau ada keterwakilan mayoritas kita di parlemen, di DPR RI, kita juga tentu banyak mengawal aspirasi ya, karena ada banyak proyek-proyek nasional juga ada keterkaitan dengan Garut, misalnya contoh satu tol Cigatas Pak. Karena dengan infrastruktur itu artinya mobilitas sosial kita ke Jakarta, pusat-pusat kota itu lebih gampang dari daerah gitu. Tapi kita berharap juga tol Cigatas ini juga sampai pada di wilayah selatan gitu, sehingga kemudian wilayah selatan Garut ini juga tidak terkendala karena soal infrastruktur gitu Pak. Karena problem di selatan itu sebenarnya persoalan infrastruktur gitu. Nah, dengan proyek Cigatas ini mudah-mudahan selatan bisa juga bergerak maju gitu Pak. Nah, termasuk juga terkait bendungan Pak, karena penting itu buat irigasi, pertanian dan lain-lain gitu Pak, sehingga nanti jangan sampai program nasional ini tidak terakses kemajuan oleh Kabupaten Garut, dan kita harus perjuangkan gitu Pak, kepentingan daerah ini gitu, baik terkait politik anggaran, infrastruktur dan lain-lain lah Pak. Nah, kalau tidak maka Garut bisa tertinggal gitu, karena bagaimanapun Kabupaten Garut ini termasuk kabupaten yang nomor 2 terendah di Jawa Barat gitu Pak. Nomor 2 terendah? Iya. Ya saya nggak mau nyebutnya termiskin lah gitu. Iya gitu, secara ininya. Nah, bagaimana cara ininya? Menurut saya memang harus ditangani secara serius gitu. Karena juga ada perlu intervensi dari pemerintah pusat. Karena itu kita harus punya wakil yang kuat di DPR RI gitu, Pak. Gitu. Saya melihat kan, saya melihat Akangnya waktu aktivis ya, kontribusi yang begitu besar untuk pemerintahan daerah. Nah ini action realisasi yang mesti ditunjukkan di pemilu ini. Saya selaku teman berharap Akang jadi ya di DPR RI. Jadi harapan kita kawan-kawan yang mungkin satu generasi Akang menjadi bagian dari parlemen di DPR RI kan. Ya saya ini kan termasuk orang yang mengkritik Pak DPR yang kerjanya 3D, duduk, diam, duit. Karena itu waktu mulai tahun 90-an itu kenapa kita demonstrasi melakukan parlemen jalanan, karena waktu itu DPR-nya tidak berfungsi gitu. Nah, saya bagian dari situ Pak. Nah, tetapi kan ternyata tidak cukup kita hanya mengkritik di luar. Kita perlu memastikan ada wakil-wakil kita di DPR RI itu yang memang bisa menyuarakan, karena kalau enggak itu rakyat siapa yang menyuarakan. Contoh misalnya ada problem di tenaga honorer kita Pak. Mereka harus demonstrasi, mereka harus menyampaikan bolak-balik ke Jakarta, padahal kita punya wakil. Kan mereka mewakilin, mereka mestinya mereka bersuara. Tidak harus berbondong-bondong, tidak harus, hanya kan capek Pak, lelah gitu kan. Nah, kegunaan pemilu ini adalah memastikan wakil daerah ini mau menyuarakan itu. Terus kemudian misalnya kayak seperti di selatan, ada banyak kayak di Indralayang dan sekitarnya, selatan Garut itu kan problem kekeringan. Padahal kita tahu di Cilayu itu Pak ada sumber mata air. Nah, itu kan tinggal bagaimana caranya dibuat bendungan, saluran irigasi sehingga daerah Indralayang dan sekitarnya itu dapat terairin. Kan problemnya kekeringan, Pak. Itulah yang kemudian kekeringan ini menyebabkan adanya kemiskinan. Itu apalagi kalau misalnya kemarau panjang di sana. Nah, bagaimana kita membangun bendungan, irigasi atau setidaknya pipanisasi sehingga masyarakat di sana dapat akses. Gitu Pak. Itu saja sebenarnya, dan itu kita perlu intervensi pusat gitu. Itu salah satu contoh. Terus juga misalnya soal lapangan kerja Pak.
Ya. pertanian misalnya kan, terus kemarin tenaga honorer gitu, minta kepastian pengangkatan mereka sebagai ASN misalnya kan, Ya. gitu. Nah, bagaimana mereka kan mereka sudah mengabdi lama gitu, tetapi tidak memiliki kepastian kan gitu. Nah ini perlu disampaikan oleh wakil-wakil kita secara berjenjang Kabupaten Garut, provinsi maupun di pusat gitu Pak. Ya, ya. Nah apalagi kalau Partai Gerindra ini nanti terpilih mayoritas, karena memiliki akses secara langsung pada presiden, dia akan sampaikan dan saya akan sampaikan nanti pada memperjuangkan ini, sehingga jangan sampai mereka hanya digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan suara, selesai itu hak aspirasi mereka tidak diperjuangkan. Saya agak terenyuh Pak dengan satu peristiwa baru-baru ini, teman-teman Satpol PP misalnya ya, gitu menyatakan dukungan kepada Gibran gitu kan, lalu kemudian dikritik oleh banyak pihak itu sebagai tidak boleh kan, tapi saya tidak melihat itunya Pak. Yang harus kita lihat adalah mereka ini berstatus tenaga honor kan Pak. Mereka rindu kepada pemimpin yang bisa memperjuangkan mereka, dan mereka anggap bahwa Gibran itu bisa memperjuangkan status mereka. Oke lah, mereka dikasih sanksi, itu pun harus kita perdebatkan ulang, tetapi kita harus tangkap rohnya Pak. Rohnya itu adalah mereka tenaga honorer yang mau menyampaikan pesan, dan pesan ini mereka anggap bahwa Gibran lah yang mampu menangkap ini gitu Pak. Nah saya tangkap ya nggak apa-apa mereka dapat sanksi, mereka tuh martir Pak bagi yang lain, tapi saya tangkap pesannya adalah kelak kalau saya terpilih saya akan perjuangkan mereka gitu untuk kepastian mereka menjadi ASN atau tenaga kontrak atau apa gitu kan, tentu ada solusi semuanya Pak. Nah nggak apa-apa ya, saya sendiri mengucapkan terima kasih ya gitu kepada teman-teman di Satpol PP ini yang sudah mengambil resiko karena dianggap tidak netral, padahal sebenarnya bukan itu gitu. Saya nangkapnya adalah ada pesan tersembunyi Pak yang sedang mereka sampaikan. Kami ini tenaga honorer, bagaimana nasib kami? Dan kami melihat Pak Gibran ini muda, pasti visioner, pasti mempertimbangkan juga soal status mereka Pak. Gitu. Itu yang kita ini, bahwa kemudian mereka disanksi itu kalau menurut saya sih silakan diberikan sanksi kemarin, tapi tidak cukup. Gaji mereka sudah kecil Pak, lalu di stop lagi 1 bulan Pak. Kita cek berapa gaji mereka, gitu kecil Pak. Udah tuh di stop lagi sanksi, mulu sanksi menghentikan gaji itu aja yang selama 1 bulan itu udah malapetaka Pak. Sudah kecil di stop lagi gitu kan. Nah menurut saya sih Kepala Satpol PP ini juga harus sedikit juga bijak mestinya kan gitu. Dan itu ini berkelanjutan kan sampai diproses oleh Bawaslu kan. Saya yakin kok Bawaslu tidak ada yang lebih parah dari sini Pak. Itu yang mereka harus awasi oleh Bawaslu adalah pemanfaatan dana APBD digunakan untuk sarana kampanye. Itu yang lebih prinsipil. Ini menarik kan terkait Satpol PP Kabupaten Garut yang Indonesia sampai tahu tuh. Iya. Apa yang dikatakan oleh Akang benar ya. Jadi mestinya pemerintah itu melihat pesan yang disampaikan oleh kawan-kawan Satpol PP itu bukan persoalan kampanyenya ya. Tapi ada satu keinginan yang ingin disampaikan. Memang momennya itu ya. Dan telah mendapatkan sanksi di internal Satpol juga. Tidak perlu dilanjutkan lagi ya. Kamu saya sih gini, Bawaslu tentu dia Panwas ya punya mekanisme memang untuk mengawasi ini, mengevaluasi apakah ini bagian pelanggaran berat atau tidak gitu. Tetapi terlepas dari itu Pak gitu, yang harus kita tangkap adalah yang tadi, apa sih kenapa mereka mengambil risiko ini. Dan saya menangkapnya bahwa ini ada pesan, ini mereka ini statusnya kan sebagai tenaga honorer Pak yang harus kita perjuangkan kepastiannya gitu. Kalau saya melihat itunya gitu, dan saya lihat ada pesan yang disampaikan kan, yaitu kepada, dan mereka percaya kepada Pak Gibran, tapi mereka tidak sebutkan kok mendukung capres, enggak kok. Mereka melihat bahwa sosok muda, jadi harus dilihat dulu dari sisi redaksionalnya
dari narasi yang disampaikannya itu nggak ada kok mendukung Pak Gibran sebagai capres atau wapres, enggak. Dia cuman melihat bahwa Gibran Rakabuming ini adalah sosok pemuda pemimpin masa depan. Ya. Gitu. Terus di mana letak kalimat dia menyatakan ini? Nggak ada. Tetapi orang dengan latahnya menuding bahwa ini sebagai pelanggaran. Enggak. Saya melihat cuma begini, ada pesan lain yang terselubung bahwa kami ini Satpol PP yang status kami ini tenaga honor, kan itu sebenarnya kan, gitu, bukan ASN, gitu. Berharap banyak kepada Gibran Rakabuming dan banyak seperti kami ini kan, gitu. Mudah-mudahan bisa menangkap pesan ini ke Pak. Nah, kamu saya sih sebagai bagian dari Prabowo Gibran, ya kami menangkap pesan itu dan berterima kasih, gitu. Dan insya Allah nanti. Nah, saya sendiri sebenarnya mau menemuin mereka, Pak. Tetapi saya menjaga dulu. Kasihan juga mereka. Nanti kalau saya sebagai caleg DPR RI menemuin mereka, nanti kasihan juga mereka kan, gitu. Nanti dituding gitu. Tapi kalau saya nanti terpilih, pertama kali saya akan perjuangkan tuh mereka, Pak. Gitu. Mereka harus dipastikan statusnya ke depan gitu. Jangan sampai tidak jelas gitu. Mereka ini menjaga ketertiban. Dan pemerintah harus memastikan tertib administrasi terhadap mereka statusnya apa, gitu. Jadi karena mereka pegang perda, melaksanakan perda, tapi status mereka honorer gitu, Pak. Gitu kan. Nah, menurut saya sih harus ditingkatkan mereka statusnya, gitu. Mestinya menegakkan tertib perda itu adalah ASN. Tapi mereka gitu membantu ASN kan gitu, tenaga honorer untuk menetapkan peraturan daerah gitu, Pak. Gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya mereka diangkat, ada 9 orang ya. Ya saya nanti akan sampaikan kepada Pak Gibran, Pak Prabowo, teman-teman Satpol PP dan yang lain-lainnya, Pak. Kan tidak hanya di Satpol PP, tapi juga ada di guru, tenaga honorer yang mereka berjibaku, mendidik. Katanya kan pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi ya jangan nggak dikasih jasa gitu, Pak. Gitu, jangan gara-gara itu mereka harus dikasih sehingga mereka nanti dengan tenang bisa mendidik baik kecerdasannya maupun misalnya emosional anak-anak kita gitu kan. Nah, perlu dipastikan juga statusnya itu ribuan di Garut ini, Pak. Gitu. Kembali Bang kembali ke soal pileg ya. Kita kehilangan pemilu 2024 itu hilang caleg-caleg yang asal Garut ya. Setelah almarhum bapaknya Pak Syakur tuh. Iya, Pak. Kita tidak punya lagi. Dia. Nah, terus muncul tokoh-tokoh yang memang tidak berhasil mendulang suara. Ini target Akang sendiri. Ya kalau menurut saya sih ini jadi tantangan serius bagi saya untuk meyakinkan tidak hanya di Garut dan Tasikmalaya, karena saya yakin juga Tasikmalaya juga merasa juga sama, perlu juga diperjuangkan di pusatnya gitu. Jadi artinya Garut dan Tasik itu, karena itu tagline yang saya pakai itu Garut dan Tasikmalaya itu maju bersama. Tasik ya? Iya. Jadi Garut dan Tasikmalaya itu maju bersama, jadi harus seiring, Pak. Jadi ini perlu secara ekonomi itu sinergis gitu, Pak. Jadi sebelum secara nasional kan kemajuan antar kawasan juga penting gitu, Pak. Karena dengan menjadi kota terdekat kan, Tasik Garut itu termasuk nanti dengan Cianjur kan, karena dari selatan itu kan terdekat, dan kawasan ini memang harus ini, Pak, harus kuat. Nah, karena itu harus maju bersama. Jadi tidak hanya maju secara nasional kan, Indonesia maju kan, termasuk Garut Tasikmalaya. Nah, menurut saya sih ini jadi tantangan serius agar ada wakil dari Garut yang tidak hanya berpikiran sektoral Garut, tapi juga berpikiran Tasik pun Tasik juga demikian, Pak. Karena menjadi satu kesatuan ya gitu, harus sama-sama gitu. Jadi ya bagaimana nanti kemudian ada anggota dewan yang berdomisili di sini gitu, sehingga nanti intensif bisa berkomunikasi dengan konstituen dan lain-lain gitu. Karena begini, Pak, saya juga malu sebenarnya menjadi caleg, karena publik itu mayoritas tidak percaya dengan caleg gitu. Kenapa? Ini mau janji-janji lagi nih katanya kan, nanti juga setelah terpilih ngilang lagi kan gitu, Pak. Setelah itu nggak pernah datang ke konstituen kan gitu, lupa lah kan gitu. Nah ini, tapi insya Allah lah ke depan pasti ada banyak tokoh-tokoh Garut yang sekarang berusaha untuk mewakili banyak orang bisa terpilih, yang memiliki integritas,
juga memiliki kapasitas, sehingga tidak seperti yang dulu kita kritik, Pak, duduk diam duit gitu. Itu kan Pak, karena ya kalau nggak itu kan artinya akan ada demonstrasi gitu, teman-teman misalnya kayak santri juga demonstrasi, karena ya sampai kemudian harus ke DPRD, sudah dewannya sudah bekerja, kalian sudah apa ini, kalian kan wakil juga rakyat Pak. Jadi saya ini rakyat juga. Jadi nggak perlu lagi ditangkap aspirasi itu, tinggal disampaikan aja, kan kita sudah tahu kan keinginan rakyat itu keinginan kita sendiri seperti apa mestinya DPR RI gitu. Nah, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten gitu. Nah, tetapi ada optimisme Pak tadi dalam pemilu ini. Pertama adalah saya optimismenya gini, tema pokoknya sekarang ini adalah ke depan itu soal ekonomi nasional gitu, ekonomi regional maupun ekonomi daerah. Itu apa ininya, ekonomi nasionalnya adalah bagaimana negara kita secara ekonomi kuat gitu Pak. Nah, agar negara kita ekonomi secara kuat, rakyat pun juga ekonominya kuat. Kata kuncinya ada di lapangan pekerjaan, harus dibuka seluas mungkin sehingga masyarakat punya pendapatan. Kalau ada pendapatan, di situ ada pajak, ada belanja, kemudian ada tabungan. Kalau ada belanja, artinya rakyat perekonomian kita jalan gitu. Ada pajak negara, ada penghasilan gitu. Ada tabungan di situ. Kemudian bank bisa kemudian dikucurkan lagi menjadi kredit. Nah, jangan sampai kemudian, karena saya lihat Pak Prabowo dan Gibran ini lebih banyak fokus ke sana. Sehingga hukum harus membantu perekonomian kita, politik harus membantu perekonomian kita gitu. Jadi harus menopang semuanya perekonomian gitu Pak. Nah, termasuk soal status penyelenggara negara kita. Nah, contoh misalnya gini Pak, hal yang sangat prinsipil misalnya pemindahan desa. Di situ disebutkan pemindahan desa, tetapi coba cek perangkat desanya itu apakah dia bagian dari aparatur pemerintahan? Bukan. Tidak ada ASN-nya. Ada kemarin mau sekdes, enggak, ya harus sekdes itu harus ASN. KUR itu harus diupayakan menjadi ASN gitu Pak. Kenapa? Sehingga harus ada kepastian perangkat desa itu. Kenapa itu penting? Karena mereka mengelola anggaran yang cukup besar. Sementara yang jelas itu hanya kepala desa melalui proses politik, tetapi perangkatnya sendiri itu tidak memiliki kejelasan status. Ini bahaya. Nah, makanya sebenarnya pihak kejaksaan, pihak kepolisian juga harus memahami sistem ini, situasi ini gitu, bahwa apa yang terjadi sekarang pengelolaan anggaran di desa itu karena memang sistemnya Pak. Percuma kita menghukum kepala desa gitu. Nah, Pak Tata coba bayangkan misalnya bupatinya dipilih oleh pilkada, tapi sekdanya semuanya ke bawahnya tenaga honor semua. Kan ibarat gitu miniaturnya ya, analoginya gitu. Sementara Pemda itu mengelola dana triliunan gitu. Sementara di bawahnya bukan ASN gitu Pak. Desa juga begitu yang terjadi sekarang. Sehingga apa? Karena tidak ada kepastian ini, perangkat desa kita tidak jelas statusnya apa. Menurut saya harus dikasih payung hukum yang jelas gitu. Karena mereka mengelola dana yang cukup besar. Ini menarik nih. Jadi pendekatan itu harus juga pendekatan tidak hanya dari sisi keuangan, membangun desa itu, tetapi dari pendekatan kelembagaannya Pak, harus dibenahin gitu. Mulai dari perangkat desa kita itu harus diperjelas statusnya, SK-nya harus jelas dari negara, sehingga benar disebut pemerintahan desa gitu Pak. Akan konsen di situ ya? Iya. Kenapa konsen di situ? Misalnya contoh gini Pak Inspektorat itu penyidik pegawai negeri sipil meriksa perangkat yang honorer. Nggak bisa kan kalau kita ngeliat status itu. Paling argumennya karena ada aliran dananya aja kan. Tapi kalau kita melihat situ, masa unik nih misalnya perangkat desa dipanggil oleh inspektorat karena ada temuan kan. Ya kan bisa begitu, Pak, saya bukan ASN kok, Bapak kan penyidik pegawai negeri sipil kan gitu. Paling jawaban dari inspektorat apa berkelitnya? Kan ada aliran dana di situ. Nah, menurut saya sekarang kita mulai berpikir perangkat desa itu Pak, tidak hanya dilihat dari sisi anggaran, tapi harus dibenahin dari sisi kelembagaannya, status mereka Pak. Dan itu harus diperjuangkan gitu. Ini terkait perangkat desa ini menarik Kang. Akang konsen di situ ya. Iya. Oh,
Jangan lupa para pemirsa sekalian, Kang Hasan ini sudah menjadi sarjana hukum tahun 2023 ya kemarin ya? Iya, 2018. 2018. 18. Oh, 18. Oh, 2018 ya? Sudah lama, Sebelum Pak. Covid ya? Iya. Selamat. Tapi diumumkannya setelah Covid loh. Iya kan waktu itu ngomong masalah Oh iya, proses sebagai kasus pokir. Oh iya, oke. Nah, ini menarik Kang. Akang yang mendaulat para anggota DPRD ini duduk diam duit. Iya. Kritik-kritik Akang keras ya saat itu. Tapi kemarin ada peristiwa luar biasa di DPRD Garut. Iya. Mereka digeledah oleh kejaksaan. 2 hari setelah itu Akang talk show dengan saya dan membela 50 anggota dewan, Iya. terutama para pimpinan. Iya. Kemarin beritanya SP3 Kang. Iya. Ini bagaimana Kang mengkritik tapi Akang membantu juga? Ya kita pertama kali mengucapkan terima kasih pada kejaksaan, Pak. Memang kejaksaan kan bekerja berdasarkan 2 alat bukti ya gitu. Nah, 2 alat bukti yang cukup, apakah peristiwa yang mereka periksa itu ada unsur pidana atau tidak, dan terbuktikan seperti yang kita sampaikan bahwa sulit untuk menemukan 2 alat bukti itu, Pak. Nah, tetapi sehingga ya wajar kemudian disebut SP3 kan, dihentikan penyidikannya gitu. Nah, seperti yang kita sampaikan pada waktu itu. Tapi intinya begini, Pak, kita tidak mau lagi masuk pada perdebatan hukumnya, karena terima kasih pada kejaksaan yang sudah objektif ya berdasarkan penilaian secara hukum gitu, dan tidak terpengaruh pada hal politis lah gitu kan, tidak boleh dicampur adukan. Tetapi ada satu hal yang pesan dari pelajaran yang dari peristiwa itu adalah satu, pertama adalah terkait reses ini, Pak. Jadi di anggota DPR itu, DPRD kabupaten, provinsi maupun DPRD itu sudah diberi tunjangan oleh negara untuk melakukan reses. Laksanakan sebaik mungkin reses itu, kunjungilah gitu kan. Waktu jadi caleg kan nggak dibiayain, Pak. Bisa akan mengunjungin kan. Nah, setelah jadi anggota DPR dikasih uang reses, ya datanglah intensif kan, jangan sampai nggak datang menemui gitu. Kalau istilahnya menyerap aspirasi untuk disampaikan kepada jenjang masing-masing ya gitu. Terus poin pertama, jadi harus dilaksanakan secara baik, sampaikan gitu. Kalau memang pemerintahan perlu dikritik, kritik gitu. Kalau pemerintahan kebijakan sudah bagus, sampaikan bahwa pemerintahan ini jalan bagus, sehingga tidak ada putus komunikasi, Pak. Jangan sampai pemerintah tidak tahu ada gejolak di bawah. Karena itu bisa jadi api dalam sekam, dan itu harus disampaikan secara terbuka, baik kepada Pak Bupati maupun Pak Gubernur maupun pada Pak Presiden, sehingga Pak Bupati, Pak Gubernur, Presiden bisa ngambil keputusan yang tepat. Karena jangan-jangan memang nggak disampaikan ini oleh DPR-nya. Misalnya begini, di selatan ada jalan rusak, ya sampaikan ke Pak Bupati, sampaikan secara berjenjang Pak Gubernur kan, hanya menyampaikan, Pak. Terus sampaikan kepada Pak Presiden. Kita lihat dari jenjang tingkat penanganannya nanti, kalau ini memang harus ditangani secara nasional. Seperti halnya misalnya di Indralayang, saya ulang lagi soal kekeringan itu kan, selalu itu berulang-ulang, lalu ada bantuan seakan-akan ada bencana apa dan lain-lain sana. Padahal sesungguhnya itu problemnya adalah soal kekeringan sumber mata air, Pak. Teknologi sudah canggih segala macam, coba itu diatasi gitu. Kan ada survei studi hidrogeologi misalnya kan. Terus kemudian kita tahu bahwa di atasnya itu kan ada Sungai Cilayu, gimana caranya bisa dibuat bendungan sehingga bisa dialirkan atau dibuat irigasi dan lain-lain lah, Pak. Jadi secara rekayasa teknologi masih memungkinkan, sehingga kemudian Indralayang dan sekitarnya bisa terair. Ini disampaikan gitu. Jadi jangan sampai tidak disampaikan kepada Pak Gubernur nanti kan. Kalau sudah disampaikan tidak dilaksanakan, ya bisa diprotes gitu. Disampaikan ke Pak Gubernur misalnya, Pak Presiden kenapa kok nggak bisa diatasin. Terus kemudian kita tahu misalnya contohnya Bendungan Copong, Pak. Bendungan Copong itu tanahnya sudah dibebaskan. Sampai sekarang belum. Jangan-jangan pemerintah pusat tidak tahu gitu kan, atau skala prioritas. Nah, ini perlu pendekatan dari 10 anggota DPR RI kita nanti gitu kepada kementerian terkait. Kalau kementerian terkait ini bisa
bisa langsung disampaikan kepada Presiden. Saya yakin Presiden Prabowo ini dia objektif orangnya, dia ilmiah gitu. Dia akan menerima saran-saran secara objektif gitu. Kecuali kalau yang hoax misalnya kan, yang tendensius, ya tentu tidak akan masuk kualifikasi sebagai suatu aspirasi. Jadi disampaikan aja nanti. Nah, itulah kenapa pentingnya Partai Gerindra harus menang, harus mayoritas. Itu kenapa? Agar bisa mengawal regulasi, karena perlu regulasi, dan Partai Gerindra juga bisa mengingatkan apabila bisa jadi presidennya benar tapi pembantu-pembantunya nggak benar, atau bisa jadi pembantu-pembantunya benar tetapi pemerintahan provinsinya yang mungkin lalai kan, atau bisa jadi pemerintahan kabupatennya gitu kan, partai yang kemudian tidak menyampaikan. Contoh kasus misalnya begini aja, sampaikan aja fakta sesungguhnya bahwa masyarakat Garut itu miskin, sehingga kemudian bantuan itu memang bisa diakses. Jangan ditutup-tutupi hanya untuk citra misalnya, ya buka aja, kan kita punya BPS, punya Badan Pusat Statistik, kita punya desa yang bisa langsung. Sekarang Pak Tata coba cek, banyak masyarakat yang menerima bantuan itu yang ternyata tidak menerima bantuan, padahal dia miskin Pak Tata, karena memang tidak terrekod di data atau memang tidak tersampaikan cara ini. Nah, jadi banyak hal itu menurut saya sih fungsi dari DPR itu sebenarnya hanya menyampaikan, apabila tidak didengar dia bisa kemudian agak keras sedikit menyampaikan sesuai berjenjang Pak Tata, dan bisa mengingatkan Pemprov misalnya kan, bisa mengingatkan ini Pemkab, tetapi juga bisa menyampaikan keinginan Pemkab ke Presiden, bisa menyampaikan keinginan ya gitu kepada misalnya keinginan provinsi ke ini gitu Pak Tata, ke Presiden misalnya, sehingga Presiden juga merasa terbantu gitu. Oh, saya dapat informasi begini dari, karena itulah memang diperlukan sosok anggota DPRD yang memiliki integritas. Integritasnya itu adalah satu, dia harus bisa memisahkan kepentingan pribadinya dengan kepentingan publik. Jangan dicampur adukan gitu. Seringkali begitu kan, menggunakan dana APBD untuk kepentingan pribadi dan lain-lain kan, itu harus dipisah Pak. Gitu. Hanya itu cara kalau kita ingin Garut, Tasikmalaya maju, kita harus sampaikan ke pemerintah pusat apa yang diperlukan, diinginkan oleh rakyat. Itu aja Pak, nggak ada tiga daerah ya, iya. Kabupaten Garut, Kabupaten Tasik maupun Kota Tasik. Kota Tasik. Nah, termasuk misalnya kita juga harus sampaikan bahwa inilah yang sedang dilakukan pemerintah pusat saat ini, dan daerah harus ini, sehingga bisa menyesuaikan Pak. Karena kan intinya kan semua berkembang nih. Jangan sampai begini, kalau kita hitung jarak dari sini ke Jakarta itu Pak, itu kan 200 kilo, hanya butuh waktu 4 jam atau 4 jam setengah. Lo kok bisa sampai miskin kan? Lo kok bisa sampai tertinggal gitu? Nah, karena ada sesuatu menurut saya yang tidak tersampaikan gitu. Nah, mungkin bisa jadi ada perjuangan yang keliru Pak. Bukan perjuangan masyarakat, malah kepentingan pribadi masing-masing yang diperjuangkan. Itu kan bahaya Pak. Memanipulasi aspirasi rakyat itu Pak. Target Akang itu Presiden Prabowo menang, Presiden Prabowo presiden, Gerindra menang. Gerindra menang, Iya. dan Akang juga duduk. Itu gimana Pak Tata gitu. Ya gini Pak Tata, intinya kamu saya sih menang kalah itu nggak jadi penting Pak Tata, tapi setidaknya melalui pemilu ini saya sudah menyampaikan, dari pertemuan podcast ini saya sudah menyampaikan kan gitu, bahwa ya saya sendiri misalnya DPR yang lain, caleg-caleg yang lain itu kelak kalau terpilih gitu, jangan lupakan pemilih. Itu paling penting Pak Tata. Gitu. Nah, kenapa saya maju ini gitu? Karena juga ingin memastikan gitu. Karena waktu di era saya masih mahasiswa kan capek juga jadi parlemen jalanan Pak Tata. Gitu kan. Nah, saya juga menghimbau ke teman-teman yang lain, udah saatnya lah, kan banyak kita nih, banyak aktivis lah yang sekarang coba maju, kayak teman kita ada Galih Kurbani kan. Gali ya. Gitu, ada di PKB. Ya di PKB misalnya, ada di sana ada Ervin kan, ada Budi Rahadian kan. Kemudian ada lagi Galih Kurbani kan. Gitu. Ada Dadan kan dan mudah-mudahan mereka juga terpilih Pak Tata. Terus kemudian yang memang harus dibantu oleh rakyat gitu. Kang, saya tertarik dengan
pernyataan Akang yang konsen di status perangkat desa. Ini wacana ini dari dulu nih, muncul tetapi tidak menjadi perbincangan di tingkat parlemen ya. Para perangkat desa itu kan honorer juga bukan kan? Bukan. Tetapi mereka harus mengelola uang yang miliaran, Iya. kemudian diperiksa juga oleh inspektorat. Iya. Nah, lalu tugas, fungsi dan kerja mereka juga masih berapa jam kinerja mereka kan belum jelas. Dari jam 8 pulang jam berapa kan tidak jelas. Aturan mereka kan belum ada. Nah, Akang konsen dengan status perangkat desanya ini menarik nih. Ini dinanti oleh teman-teman yang ribuan para perangkat, Bang. Ini gimana nih? Iya kan gini Pak Tak. Kan kita bicara soal desa perlu anggaran sudah dari sisi keuangan. Tetapi kita juga jangan lupakan dari sisi kelembagaannya Pak Tak. Ya. Nah, dari sisi lembaga itu adalah soal status mereka juga karena mereka mengelola anggaran ini. Tapi sebenarnya tidak hanya soal mengelola, karena memang di situ namanya pemerintahan desa. Kalau namanya pemerintahan desa, maka seisinya adalah aparatur pemerintahan kan gitu di tingkat desa. Tetapi faktanya, kalau kita cek status mereka apa, dia bukan bagian dari aparatur pemerintahan karena statusnya nggak jelas. Nah, karena itulah ditingkatkan harus statusnya menjadi status aparatur pemerintahan. Dan kita tahu dia harus ASN dan itu harus diperjuangkan gitu. Nah, itu satu, sehingga nanti dia paralel dengan pemanfaatan anggaran itu Pak. Atau setidaknya P3K lah Minimal ya, minimal ya setidaknya. Nah, artinya ada anggaran yang cukup besar dikelola oleh memang memiliki status kapasitas yang jelas gitu Pak Tak. Ini terkait soal pertanggungjawaban, itu satu. Kedua, yang perlu kita catat, desa ini adalah perangkat pemerintahan terdekat dengan masyarakat selain RT RW, karena mereka juga punya tugas membawain RW RT ya gitu Pak Tak, pembinaan dan lain-lain gitu. Nah, mereka ini juga menjadi bank data desa gitu. Nah, di situ kan kita harus lihat mobilitas jumlah penduduk, misalnya kan lapangan pekerjaan, semuanya ada di situ semua gitu. Nah, karena mereka memang statusnya menjadi jelas dan lain, maka data pun juga nanti juga akan jelas. Jadi kita nggak susah Pak Tak mencari data infrastruktur, data kependudukan, data dan lain-lain. Jangan sampai nanti kena status nggak jelas, ganti kepala desa, ganti perangkat, putus nanti. Sehingga nanti itu ganti kepala desanya, perangkatnya tetap. Nah, perangkat tetapnya ini dia harus punya status. Dan banyak kok faktanya, ganti kepala desa, perangkatnya juga berubah. Kan ini bahaya Pak Tak gitu. Jadi kalau begitu periodisasi cuma 5 tahun. Nah, sementara ini kan harus stabilitas. Biarkan kepala desanya dalam proses politik karena memang dipilih, tapi perangkatnya harus permanen Pak Tak. Seisinya. Nah, ini bahaya. Kamu saya perlu dipahami juga oleh pihak penegak hukum ini Pak Tak. Jangan sampai kemudian perangkat ini kepala desa jadi korban kena sistem gitu. Anggaran dikucurkan, tetapi perangkatnya tidak dibenahin, tidak ada pendidikan BIMTEK dan lain-lain, sehingga kemudian mengolah anggaran ini secara keliru. Gitu. Kalau kita tanya, siapa yang bertanggung jawab dengan anggaran desa itu? Kan perangkat desa kan, tetapi dibebankan ke kepala desa. Ya wajar aja kalau kemudian kena sistem ini kepala desa semua berakhir tragis, gitu. Nah, baru kemudian kita bicara soal pengawasan Pak Tak. Jadi kalaupun kita awasin, titik kecenderungan melakukan penyimpangan atau pengelolaan secara tidak benar itu tinggi. Nah, maka saatnya memang benar harus dikasih sanksi kalau melakukan pelanggaran. Tetapi segera harus dibenahin perangkat ini Pak Tak. Ini bagus. Katakan ini, Akang ngomong persoalannya ada dua, soal keuangan itu sudah selesai. Mereka mendapatkan bantuan yang cukup besar ya. Kedua, kelembagaan ya, status mereka ya. Ini janji Akang nanti kalau di parlemen sebenarnya sih gampang Pak. Ini soal political will aja. Kan bisa aja Pak Bupati langsung mengeluarkan SKP 3K itu, dia ngomong aja dengan argumentasi kita jelaskan tadi, gitu kan. Nah, atau di-cover oleh pemerintah daerah, atau misalnya begini, kita rekrutmen aja, kita seleksi, kan banyak nih ASN di Pemda, kita cuma butuh 442 orang gitu untuk dimasukin menjadi sekdes.
Ya. Kan gitu. Ada penumpukan di dinas ini, dinas B, dinas C kan gitu. Tinggal diseleksi, dikirim kan. Jadi sekdes. Ini soal political will. Nah, Gitu. Kemudian bagaimana di bawahnya kan gitu. Nah, karena dengan risiko yang seperti tadi pengelolaan harus jelas, maka ASN statusnya harus ditingkatkan. Nah, bisa itu kan dianggarkan dari daerah atau nanti pusat juga akan mempertimbangkan. Jadi saya juga akan melakukan kampanye secara nasional. Karena problemnya tidak hanya di Kabupaten Garut, di Tasik juga sama, di Kalimantan sama, di Sumatera sama. Segeralah kita bicara soal kelembagaan, tidak hanya sebatas soal usia jabatan ya. kepala desa, tetapi juga soal kepastian perangkat ini, Pak Ta. Wah. Gitu. Oke, ini menarik nih, Gitu. para perangkat desa sudah dibahas Gitu. oleh Kang Hasan. Jadi tersentuh nih di teman-teman calon dewan lain belum tuh membahas ini, Kang. Ini Kang sampai menyentuh itu, kan. Ya sebenarnya banyak, Pak Ta. Jadi kenapa ada keinginan kuat ingin maju itu karena banyak hal yang perlu disampaikan, Pak Ta. Ya. Karena saya nggak mungkin lagi misalnya demonstrasi menyampaikan secara tertulis, ya saya harus menjadi bagian dari pengambil keputusan itu untuk disampaikan secara langsung. Tentu dengan cara-cara parlemen gitu, Pak Ta. Oke. Di situ melalui ada fraksi, ada komisi kan, ada kementerian terkait dan lain-lain. Termasuk nanti kita akan sampaikan kepada Presiden Prabowo Gibran gitu. Wah. Oke. Kang Hasan, terima kasih nih sudah menyempatkan waktu kita berbincang nih saat di masa-masa Kang kampanye ya. Saya berharap secara pribadi nih sebagai kawan Akang di tanggal 14 Februari Iya. 2024 dapat mendulang suara yang besar dan bisa duduk di parlemen, Kang. Yang Makasih, Pak Ta. kedua, ini ada beberapa catatan terkait ini perangkat desa bahwa Kang Hasan konsen status di para perangkat desa yang selama ini menjadi perbincangan nih dengan kawan-kawan perangkat desa. Mereka terinspirasi dengan kawan-kawan yang sudah diangkat menjadi P3K, kan. Iya. Nah, mereka juga bertanya bagaimana dengan kami, kan gitu. Iya. Selanjutnya tentang konsen Akang di infrastruktur ya. Iya. Khusus Kabupaten Garut, Tasik dan Kota Tasik. Iya. Ini terakhir, Kang. Closing nih. 2 menit. Siap. Bisa nggak? Ya, terima kasih Pak Tata dan teman-teman semua yang ada di Jabar 11 lah. Saya ini sebagai jurukam Pak Prabowo, Pak Tata, ya termasuk orang yang memastikan Pak Prabowo ini akan komit dan Gibran akan komit melanjutkan pembangunan pemerintahan Jokowi, khususnya dibangun infrastruktur sehingga terjadi pemerataan dan dipastikan juga karena di sini adalah basis Pak Prabowo, Pak Tata, gitu termasuk di Tasikmalaya juga dipastikan juga Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya menjadi prioritas agenda pembangunan ke depan, Pak. Gitu. Juga memastikan misalnya tol Cigatas, Bendungan Copong, gitu. Bahkan ada hal baru yang harus kita juga sampaikan nanti kepada Presiden Prabowo nanti kelak dan Gibran. Pentingnya juga dibuat tol dari Garut ke jalur selatan, Pak. Ya, Ke Pamengpeuk. Iya. Gitu. Karena dengan infrastruktur tol itulah yang langsung nanti itu akan memudahkan mobilitas hasil bumi gitu dan lain-lain, Pak Ta. Jadi tidak hanya untuk lintasan dari Garut ke Tasik, tetapi juga masuk sampai ke infrastruktur selatan ya. Gitu. Keren. Nah itu kemudian untuk mengatasi krisis air yang di Indralaya dan sekitarnya, gitu itu memang perlu dibuat ada 3 opsi. Kalau jangka panjang kan bendungan. Dalam jangka pendek itu irigasi gitu yang bisa mengaliri atau setidaknya pipanisasi dalam waktu dekat gitu. Nah, kalaupun misalnya satu saat kita kan nggak tahu nih Pak pemilih ini kan ini nanti menentukan ini kalau misalnya tidak terpilih nanti mudah-mudahan juga didengar sama anggota DPR yang terpilih nanti untuk prioritas itu karena saya kemarin turun itu pesan mereka itu Pak Indralayang dan sekitarnya termasuk itu pertama tolong diperhatikan soal krisis air ini. Caringin ya? Ya Caringin. Nah terus kemudian infrastruktur jalannya Pak ya sudah dia berkelok-kelok sempit gitu Pak kemudian sering kali longsor. Nah kamu saya sih segera itu diatasi sehingga nanti hasil bumi dan lain mobilitas
mobilitas perdagangan dan lain-lain itu bisa lancar Pak Tan. Ya, bisa. Nah, lancar. Oke, sekian terima Kang. kasih. Betul. Akang nomor berapa? 5 Silakan Pak Tan. kampanye Kang. Kampanye kan. Pilih. Saya nggak terbiasa Pak Eh, Tan. teman-teman timnya Kang Hasan naik ke sini. Tuh. Nomor berapa sih? Ngomong dong, ada yang ngomong dong. Pilih siapa? Dari partai apa? Siap Pak Tan udah. Oke. Siap. Kang, terima kasih ya. Warga Siap, Garut, itulah ketemu. perbincangan saya dengan Hasanuddin mencalonkan diri di Partai Gerindra nomor 5 ya. Dan teman-teman yang ada di Garut, Tasik, Kota Tasik yang sudah mengenal Kang Hasanuddin, aktivis nasional yang kembali bertarung di Dapil Jabar 11. Jabar 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.